Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan data pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.000 orang. Menaker menambahkan secara tahunan angka PHK di Indonesia meningkat dibandingkan tahun lalu. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Merespons angka pengangguran dan PHK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan jumlah serapan tenaga kerja sebenarnya meningkat di triwulan pertama. Hanya saja jumlah angkatan kerja juga turut naik. Bahwa jumlah serapan tenaga kerja itu sebetulnya meningkat. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama yang lapangan kerja yang tercipta itu di triwulan pertama itu hampir 600.000 dan secara akumulasi juga terjadi peningkatan. Memang terjadi peningkatan angkatan kerja. Kemudian terkait angka PHK, memang ada perbedaan antara di Kementerian Tenaga Kerja dan tentu yang tercatat di BPJS, berarti ada faktor yang masuk di dalam sektor informal. Nah, tentu itu akan diperhatikan. Para pencari kerja berdatangan di ajang job fair di Gelanggang Remaja Kemayoran, Jakarta Pusat untuk mencari kesempatan kerja. 40 perusahaan membuka 12.000 lowongan di sejumlah bidang. Antrean panjang para pencari kerja terjadi sejak Selasa pagi. Ajang ini merupakan gelombang kedua job fair yang digelar pemerintah kota Jakarta Pusat. Pemerintah kota Jakarta Pusat menggelar 2 lokasi job fair. Selain di Kemayoran, job fair juga digelar di Kecamatan Johar Baru. Diharapkan dari job fair ini bisa menekan angka pengangguran di Jakarta. Karena lihat kabar, terus memang dengan adanya job fair ini memang kebantu sih yang baru lulus. Mungkin lulus sekolah, menengah kejuruan, ataupun yang lulusan kuliah mungkin bisa memang. Kalau Abang sendiri ini niatnya mau cari kerja di mana? Ini mau cari-cari dulu perusahaan-perusahaan yang ada di job fair nanti. Para pencari kerja, kemudian mempertemukan kepada semua perusahaan yang hari ini terlibat, lebih kurang ada 40 perusahaan yang terlibat, ya hadir dalam kegiatan job fair ini dan memberikan kesempatan untuk bekerja, lowongan pekerjaan lebih dari 12.000. Ya, lebih dari 12.000 lapangan pekerjaan yang bisa dipilih oleh para pencari kerja. Dampak kondisi ekonomi yang sulit saat ini membuat banyak pekerja terkena PHK. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan data pemutusan hubungan kerja karyawan hingga Mei 2025 mencapai 24.000 orang, angka yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Warga dari berbagai wilayah menyerbu bursa kerja di Cilandak, Jakarta Selatan pekan lalu. Mereka yang mengantre hampir semuanya merupakan korban pemutusan hubungan kerja dampak dari efisiensi perusahaan. Aku lagi nggak bekerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Iya, karena goyang kan perusahaan itu banyak yang dikeluarin juga. Sekitar hampir 100 orang kemarin. Karena kan sekarang cari kerja lumayan agak susah ya. Saya juga ngalamin sendiri, nyari kerja tuh nggak gampang gitu. Nah, dengan adanya job fair kayak gini membantu para pekerja dan calon-calon pekerja juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Nah, ini kan di samping sekarang kan untuk cari pekerja itu kan sangat susah karena kondisi ekonomi. Jadi dengan ada dari pemerintah, hal-hal seperti ini sangat membantu lah. Sebelumnya udah nyoba lamar di mana aja, Pak? Cobanya Di online. karena efisiensi lah. Dan itu efisiensi besar-besaran dan di perusahaan. Di perusahaan semua. Hah? Semua. Oh, ada PCR berapa banyak, Pak? Ada 300-an. Bisa kita lakukan.
Menteri Tenaga Kerja Yasirli dalam rapat dengan Komisi 9 DPR kemarin mengatakan hingga bulan Mei 2025 sudah ada 24.083 orang yang di PHK. 3 provinsi yang menjadi daerah terbanyak melakukan PHK yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Sektor terbanyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta industri di bidang jasa lainnya. Kemudian saat ini sudah terdata itu adalah sekitar 24.000. Jadi sudah sepertiga lebih dari sepertiga dari tahun 2024. Ya, jadi kalau ada yang bertanya PHK year to year gabungannya itu saat ini dibandingkan tahun lalu memang meningkat. Ya, ini potretnya. Dan 3 provinsi terbanyak PHK Jawa Tengah, Jakarta, Riau, dan 3 sektor terbanyak itu adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas jasa lainnya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025 dengan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Dengan penambahan angkatan kerja, jumlah bekerja pun juga mengalami peningkatan 3,59 juta orang yang bekerja. Tetapi dari ada yang penyerapan, ada juga yang keluar yang tidak bekerja. Ada juga yang kemudian dia masuk kepada angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu yang terekam di dalam jumlah yang menganggur, 7,28 juta orang yang menganggur, dan penambahan jumlah orang penganggur dibandingkan Februari 2024 adalah sebesar 83.450 orang yang menganggur. Saat kampanye pemilihan presiden 2024 lalu, pasangan Prabowo Gibran sebelumnya menjanjikan jutaan lapangan kerja. Akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Saudara-saudara sekalian, kami Prabowo Gibran punya program yang sangat jelas, yaitu melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Kini, upaya pemerintah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja sangat ditunggu masyarakat. Terlebih, Indonesia sudah ditunggu bonus demografi yang telah ada di depan mata. Tim Liputan, Kompas TV.